Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini kami dari kelompok 9, kami akan memaparkan terkait pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Perkenalkan di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada Okpan Gunawan, Arif Hidayatullah Wardani, dan juga Dwi Ivalda Berliana Wali. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan. Pentingnya pengolahan yang baik tentang menjadi titik tumpu munculnya kesadaran masyarakat global untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Gagasan ini dimulai dengan munculnya konvensi yang membahas lingkungan hidup. Salah satunya adalah Konvensi Rio pada tahun 1972 yang meresolusikan konsensus internasional tentang lingkungan hidup yang kemudian diadaptasikan ke dalam hukum nasional yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri mengabaikan permasalahan penegakan hukum dan korupsi sebagai faktor krusial menghambat iklim investasi. Perlu diketahui, adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengadopsi prinsip-prinsip atau asas pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Saya akan membahas tentang permasalahan atau yang melatar belakangi rusaknya lingkungan hidup di Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk memperbaiki pengelolaan dan tatanan lingkungan dinilai dapat terhambat seiring dengan dikeluarkan beberapa paket kebijakan yang salah satunya dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disinyalir dapat merusak lingkungan hidup di Indonesia. Setelah disahkannya oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober dan mulai diundangkan pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak sekali penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan dapat mengakibatkan meningkatnya deforestasi Indonesia dan mengurangi perlindungan pengelolaan terhadap lingkungan. Adapun juga tujuan dari pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri, mengurangi persyaratan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law. Omnibus Law ini dinamakan dikarenakan banyaknya lembaran yang disahkan dan memuat banyak klaster, yang kemudian dirasakan mengkhawatirkan efektivitas keberlakuan dan keberpihakannya. Undang-undang ini memuat sekitar 1.187 halaman dengan 11 klaster di dalamnya. Saya akan menyebutkan 11 klaster tersebut. Yang pertama, 1. Perizinan dan kegiatan usaha, 2. Koperasi dan UMKM serta BUMDes, 3. Investasi, 4. Ketenagakerjaan, 5. Fasilitas fiskal, 6. Penataan ruang, 7. Lahan dan hak atas tanah, 8. Lingkungan hidup, 9. Konstruksi dan perumahan, 10. Kawasan ekonomi, dan 11. Barang dan jasa pemerintah. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memuat terkait tujuan diundangkannya undang-undang ini, yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan korupsi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dari kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Di dalam Undang Cipta Kerja ini, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dirubah ataupun dihapus. Maka dari itu, untuk memudahkan kita semua, kita akan menspesifikasikan pembahasan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang keperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat dalam pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
ada beberapa pasal yang dirubah dan dihapus dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang itu menimbulkan kontroversi dan dinilai dapat berdampak terhadap perusahaan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun beberapa pasal yang kontroversial, di antara ini terkait perusahaan pertambangan, analisis dampak lingkungan, dan limbah B3. Di sini terkait izin usaha pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja yang tersentralkan di pemerintah pusat, yang artinya itu menghapus ketentuan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Mineral dan Batubara yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin. Begitu juga dalam pasal 35 Undang-Undang Mineral dan Batubara yang mengklasifikasikan 3 jenis usaha tambang, yaitu izin usaha produksi, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus, yang kemudian itu dihapus ketentuannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dirubah namanya menjadi perizinan berusaha. Pasal 35 tersebut dirubah dalam Ciptaker sehingga pasalnya berbunyi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pusat. Yang artinya di sini terkait perizinan perusahaan pertambangan itu tersentralkan di pemerintah pusat, sehingga itu menghapus asas desentralisasi terhadap pemerintah daerah untuk memberikan kewenangan terkait perizinan pertambangan. Nah, yang kedua itu terkait analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan dalam pasal 1 angka 11-nya yang menambahkan bahwa keputusan penyelenggara usaha termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Hal ini berdasar dengan definisi AMDAL dalam pasal 1 pasal 1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Di dalam proses pengambilan AMDAL ini juga harus melibatkan pemerintah pusat dalam melakukan penelitiannya atau menganalisis dampak lingkungan itu harus berdasarkan bagaimana pemerintah pusat melihat seperti itu. Yang itu jelas berbeda dengan undang-undang di pasal 1 Undang-Undang PPLH yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sedikit meminimalisirkan atau menegasikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait analisis dampak lingkungan. Yang di sini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 26 ayat 4 yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL itu dihapuskan, yang artinya masyarakat tidak boleh itu mengajukan keberatan terkait dokumen AMDAL tersebut. Dan yang ketiga itu terkait pertanggungjawaban limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang tentunya penyelenggaraannya itu harus diawasi dan harus monitoring oleh pemerintah setempat, dikarenakan limbah B3 ini sangat sekali berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, di dalam pasal 88 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapuskan bahwasanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskan bahwasanya limbah B3 ini tanpa dibuktikan unsur kesalahannya tuh dihapus seperti itu. Frasa pembuktian unsur kesalahannya itu dihapus, yang artinya itu semakin mempertajam hari ini bahwasanya pemerintah itu hanya memperhatikan dibukanya keran investasi asing tanpa mengindahkan sama sekali yang namanya itu pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, adapun kesimpulan daripada pendiskusian kami pada kajian dampak Undang-Undang Cipta Kerja terkait lingkungan hidup ini adalah bahwasanya negara hari ini tidak begitu responsif ataupun tidak merespon dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang artinya kita bisa memahami Undang-Undang Cipta Kerja ini diperuntukkan untuk siapa dan untuk kepentingan siapa, seperti itu. Dikarenakan banyak sekali pasal-pasal kontroversial yang dijadikan salah satu perdebatan ataupun menjadi problematik di kalangan masyarakat, baik itu di elemen masyarakat ataupun di kalangan pemuda mahasiswa yang
memberikan pendapat bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dikeluarkan hanya untuk memuluskan karpet merah saja, ataupun itu hanya memuluskan para korporasi saja, sedangkan terkait masyarakat dan lingkungan ataupun ekosistem itu sangat berdampak buruk sekali. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.